Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex biasa. Metode simplex biasa adalah salah satu metode untuk menyelesaikan masalah program linier dengan variabel yang lebih dari dua tentunya begitu ya. Dan kita selesaikan dengan metode simplex biasa, tapi hanya untuk soal-soal di mana pertidaksamaannya berbentuk kurang dari atau sama dengan. Ini metode simplex biasa. Untuk yang soal-soal pertidaksaamaan lebih dari sama dengan atau sama dengan, kita akan gunakan metode simplex dua fase yang dibahas pada video lainnya begitu ya. Nah, kali ini seperti apa soal untuk metode simplex yang bisa diselesaikan metode simplex biasa? Begini soalnya. Nah, ini soal yang diselesaikan dengan metode simplex biasa ya. Ini soalnya adalah contohnya minimumkan gitu. Jadi kita akan meminimumkan Z dengan nilai Z sama dengan negatif X1 dikurangin 2X2 ditambah X3 dikurangin X4 kurangin 4X5 ditambah 2X6. Ini dengan pembatas, begitu ya. Ini kendalanya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 kurang dari sama dengan 6. Ini pembatasnya ada 3 dan kita lihat semua pembatas ini merupakan pertidaksamaan yang kurang dari, begitu ya. Pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Ini XI lebih dari sama dengan 0, maksudnya adalah nilai dari XI ini semuanya harus nilai yang positif. Maksudnya X1, X2, sampai X6 yang di sini semuanya harus positif. Selain juga harus memenuhi kendala atau DP yang di atas ini. Nah, tapi nantinya yang bawah ini tidak akan kita hitung ya. Pokoknya nilainya harus positif itu saja. Ketika nilainya negatif, maka jawaban tersebut tidak akan berlaku. Nah, jadi metode simplex biasa ini hanya bisa menyelesaikan yang pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, gitu. Karena nantinya kalau yang lebih dari sama dengan atau sama dengan akan ada variabel lain selain variabel slack, yaitu variabel artifisial. Nah, kita bahas terlebih dulu metode simplex biasa untuk menyelesaikan yang pertidaksamaan yang kurang dari sama dengan ini. Bagaimana untuk menjawab soal ini dengan metode simplex biasa? Nah, yang pertama, kita metode simplex biasa itu dibagi beberapa langkah. Ya, langkah yang pertama itu adalah dengan mengubah masalah. Mengubah masalah itu adalah dengan menambahkan variabel slack. Di mana ditambahkannya variabel slack tersebut? Ditambahkannya pada Z maupun kendalanya. Begitu ya. Contohnya saya ambil ini Z yang atas atau fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kita ubah secara implisit terlebih dahulu. Yang asalnya Z sama dengan, begitu ya, bentuknya eksplisit, kita ubah jadi implisit. Jadinya yang negatif X1 pindah ruas ke ruas kiri. Begitu ya. Ini kemudian sama dengan 0. Kemudian untuk kendalanya, kita buat juga dalam bentuk sama dengan. Ya, untuk membuatnya menjadi sama dengan, maka kita menambahkan variabel slack untuk setiap kendala, pertidaksamaan kendala ini. Variabel slack ini adalah variabel longgar begitu. Jadi supaya yang asalnya kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan. Nah, misalnya kendala yang pertama ya, ini X6 maka akan kita tambahkan dengan X7. Nah, ditambahkan dengan X7 maksudnya adalah supaya bentuk yang asalnya kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan 6 begitu. Kan ini sebelumnya kurang dari atau sama dengan 6 begitu ya. Supaya pas sama dengan 6 maka kita menambahkan nilai lain yang kita sebut sebagai X7. Nah, X7 ini kita sebut sebagai slack ya atau variabel longgar atau variabel slack begitu. Begitu juga dengan pertidaksamaan yang kedua yang asalnya kurang dari sama dengan 4, maka kita harus buat menjadi sama dengan 4. Gimana caranya? Kita tambahkan dengan variabel lain yang kita sebut sebagai katakanlah X8. Nah, begitu juga dengan kendala yang ketiga. Kita juga tambahkan slack, yaitu kita sebut sebagai X9. Nah, kenapa slack-nya berbeda-beda? Karena nilai slack ini hanya untuk mengubah sebuah kendala. Jadi artinya untuk kendala yang pertama ditambahkan suatu nilai X7 untuk sama dengan untuk sama dengan 6 begitu ya. Untuk kendala yang kedua kan belum tentu ditambahkannya sama dengan X7 begitu ya. Bisa saja ditambahkannya hanya ditambahkan
sekian, lebih kecil, bisa lebih besar daripada X7 gitu ya. Kita nggak tahu nilainya berapa. Maka ditambahkannya X8. Tapi apakah X8 bisa aja sama dengan X7? Ya, bisa sih bisa begitu ya. Tapi kan kita tidak tahu. Makanya ini variabelnya harus berbeda. Begitu juga dengan X9. Nah, karena variabel select-nya udah ditambahkan pada kendala begitu ya, maka Z pun harus mengandung variabel select tersebut ya supaya adil begitu ya karena Z itu semua isinya adalah semua variabel ya gitu. Maka di sini pun harus ada variabel select-nya. Nah, maka kita tambahkan select. Tapi kalau ditambahkan dengan variabel select, tentu saja nilai Z ini akan berubah begitu ya, yang harusnya sekian misalnya. Kalau ditambahkan X7, X8, dan X9, maka akan menjadi lebih besar misalnya, atau mungkin lebih kecil begitu. Nah, oleh karena itu, koefisien dari variabel X7 ini harus 0. Ya, maka ini 0 dikalikan dengan X7. Begitu juga dengan yang ini. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini ya Z-nya. Z-nya bentuknya seperti ini, bentuk implisit, di mana X7, X8, X9 juga sudah dimasukkan. Nah, setelah langkah pertama yaitu mengubah masalah, maka kita membuat masalah ini ke dalam tabel simplex. Karena ini baru iterasi pertama, maka kita sebut tabel simplexnya sebagai tabel simplex awal. Nah, ini tabel simplex awal yang akan kita buat. Kita buat tabelnya berbentuk seperti ini, ya. Ini Z, X1, X2, sampai X9, begitu. Kemudian yang di sini ini hanya variabel select-nya saja, atau kita sebut sebetulnya sebagai variabel basis, begitu. Tapi dikarenakan untuk sementara basisnya itu adalah variabel select, maka di sini semua diisi dengan variabel select. Variabel basis ini yang akan jadi jawaban nantinya, gitu ya. Variabel yang akan jadi jawaban untuk masalah program linear ini. Jadi di sini diisi variabel select terlebih dahulu untuk sementara, yaitu X7, X8, dan X9. Ya, ini selalu diisi variabel select terlebih dahulu untuk masalah program linear yang bentuknya kurang dari sama dengan. Ini RHS. RHS adalah right hand side atau ruas sebelah kanan. Ya, artinya di sini ruas sebelah kanannya adalah 0, 6, 4, 4 gitu ya. Saya langsung isi aja. OBE ini apa? OBE ini adalah operasi baris elementer. Jadi kita akan melakukan OBE, tapi pada langkah kelima mungkin ya, tidak sekarang. Nah, ini kita kosongkan saja terlebih dahulu. Nah, untuk sementara kita akan isi Z, begitu ya. Kita mengisi baris Z itu dengan tentunya dengan fungsi tujuan yang sudah diubah secara implisit ini, begitu ya. Nah, di sini berarti kita ubah jadi 1, karena koefisien dari Z ini 1. Jadi kita ambil koefisiennya saja. X1 juga 1, X2 2, X3 negatif 1, begitu ya. Kita lihat. Bisa ya. Kemudian ini diisi dengan kendalanya yang sudah kita ubah, ada variabel select-nya. Koefisiennya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, begitu ya. Kita isi 1, 1, 1, 1. Kemudian kendala yang kedua, ini 2. Nah, ini salah ya, ini cara mengisinya. Ini Z-nya. Z-nya kita lihat di sini Z-nya 0 ya. Z-nya 0. Ini 0, 0. Ya. Ini berarti 2, negatif 1, negatif 2, 1. Ini 0, 0, 1. Begitu. Nah, membuat tabel simplex awal ini sudah selesai. Sekarang kita langkah ketiga, menilai ZJ min CJ. Ya, atau hasilnya apakah sudah maksimum atau sudah minimum sesuai dengan tujuan kita untuk meminimumkan. Sudah sesuai atau tidak. Gitu ya. Jadi di langkah ketiga ini kita menilai ZJ dikurangin CJ. Apa itu ZJ dikurangin CJ? ZJ kurangin CJ sebetulnya itu adalah kolom yang ini. Ya, baris yang ini, baris Z, begitu. Jadi kita sebetulnya tidak perlu membuat tabel lagi berbentuk seperti ini, begitu ya. Kita cukup lihat aja
Di sini baris Z untuk kolom X1 sampai X9. Kita cukup lihat itu. Karena ini sama. Kita lihat ZJ dikurangin CJ-nya nilainya adalah ini 1, 2, negatif 1, 1, 4, negatif 2, 0, 0, 0. Sorry, ini harusnya 0, 0, 0. Nah, begitu. Kalau tujuan kita adalah meminimumkan, maka ZJ dikurangin CJ ini harus kurang dari 1 sama dengan 0. Ya. Kan tujuan kita ingin meminimumkan atau membuatnya sekecil mungkin. Maka tentunya ZC dikurangin CJ ini harus negatif atau setidaknya 0 begitu ya. Nah, karena ternyata ZC dikurangin CJ itu ada yang bernilai positif, contohnya ZJ kurangin CJ, Z1 dikurangin C1 atau kolom pertama nih. Ini nilainya 1, X1-nya 1. Begitu juga dengan X2 ya, di sini. Nilainya 2. X4 nih, nilainya 1. X5 nilainya 4. Nah, ternyata masih ada yang positif begitu. Maka ini harus kita buat jadi negatif. Lalu bagaimana cara membuatnya jadi negatif? Kita tentukan terlebih dahulu mana yang ingin dibuat jadi negatif. Nah, untuk membuat jadi negatif, kita pilih yang terbesar. Ya, yang terbesar. Karena kan kita pengen membuat jadi negatif, maka kita pilih yang positif terbesar supaya dinegatifkan gitu, supaya dikecilkan. Jadi kita pilih yang terbesar supaya dikecilkan. Ya. Kebalikannya kalau soalnya soal maksimumkan, berarti semua yang di sini ingin kita buat jadi positif. Karena pengen maksimum kan, pengen besar. Maka semuanya harus positif. Maka kita pilih ZJ min CJ yang paling kecil untuk dimaksimumkan. Berarti yang ini. Itu yang negatif 2. Jadi kalau pengen minimumkan, maka kita pilih yang terbesar untuk dikecilin. Kalau pengen maksimumkan, kita pilih yang terkecil untuk dibesarkan. Begitu. Nah, karena ini soalnya adalah minimumkan, maka kita pilih ZC min CJ yang terbesar, yaitu di kolom X5 atau Z5 kurangin C5. Ya, maka kolom X5 ini menjadi kolom yang nantinya akan menentukan pivot elemen. Sekarang langkah keempat, kita akan menentukan pivot elemennya. Nah, di langkah keempat ini kita menentukan pivot elemennya dengan hasil yang tadi bahwa Z5 begitu ya, ternyata ini yang terbesar begitu ya di antara ZC min CJ. Ini yang terbesar adalah X5 yang kita ingin kecilkan supaya minimum gitu ya. Maka kolom X5 ini kita tandai sebagai kolom yang nantinya akan ada pivot elemennya. Nah, untuk menentukan pivot elemen, maka kita hitung berdasarkan barisnya. Jadi baris yang mana yang akan ada pivot elemennya. Nah, cara menghitungnya adalah kita bagi ruas kanan, right hand side ini, 6, begitu ya, dibagi dengan nilai-nilai yang ada di kolom X5-nya. Berarti 6 dibagi 1, begitu. Kemudian yang ini adalah 4 dibagi 0, yang ini adalah 4 dibagi 2. Begitu ya. Nah, nilai dari pembagian ini, pivot elemen, itu harus bernilai positif. Harus bilangan bernilai positif. Artinya pembagian dan 0 itu kan tidak ada jawaban. Maka ini tidak bisa diambil sebagai baris yang ada pivot elemennya. Begitu juga dengan bilangan negatif. Itu tidak bisa diambil juga. Karena pivot elemen harus bilangan positif. 0 pun tidak bisa. Jadi harus bilangan positif, karena 0 itu netral. Bilangan positifnya yang diambil harus bilangan yang terkecil. Tidak peduli apakah soalnya maksimumkan atau soalnya minimumkan, yang dipilih sebagai pivot elemen, sebagai baris pivot elemen adalah selalu pilih yang terkecil. Di sini yang terkecilnya adalah 2. Nah, di sini bukan karena ininya 2, maka kita memilih 2 sebagai pivot elemen, tapi karena perpotongan antara baris dan kolom yang terdapat pivot elemennya. Maka di sini 2 akan menjadi pivot elemennya. Bukan karena ininya 2 ya, tapi karena ini terkecil. Ya, ini perpotongan baris dan kolom, jadi di sini pivot elemennya. Nah, pivot elemen ini gunanya apa sih? Pivot elemen itu akan menjadi satu utama kalau di dalam operasi baris elementer atau di dalam ya matriks ya, operasi baris elementer di matriks. Nah, ini juga sama dengan matriks. Kita akan melakukan OBE, di mana 2 ini akan menjadi satu utamanya.
Oke. Nah, bagaimana cara melakukan OBE? Kita masuk ke langkah 5. Oke, pada langkah kelima ini, kita akan membuat tabel yang berada pada langkah keempat, itu kita lakukan OBE. Jadi ini nilai-nilainya sama persis, ya, karena sebelum dilakukan OBE-nya. Nah, ini 2 sebagai pivot elemen. Maka si 2-nya ini adalah satu utamanya kalau di OBE, begitu ya. Nah, ini maka dari itu si 2-nya ini harus dijadikan 1, begitu. Ya, untuk membuatnya 1, maka kita lakukan OBE. Dengan OBE-nya rumusnya adalah, katakan ini kita sebut sebagai R4, begitu ya, baris keempat. Kita lakukan OBE dengan R4-nya dikurangin atau dibagi 2, begitu ya, dibagi 2. R4-nya dibagi 2. Maka ini dibagi 2 jadi 1 ya. Kita pakai rumus supaya memudahkan. Nah, ini bagi 2 kan ini nilainya sama saja dengan yang atas ya. Sama saja, maka saya pilih yang atas. Nah, ini R4-nya kita bagi 2. Gitu. Kita tinggal geser ke kiri dan ke kanan. Ke kanan dan ke kiri. Ini tidak usah, karena ini Z. Nah, gitu. Ini sudah dibagi 2 semua. Nah, RHS-nya juga termasuk ya, tapi kalau tadi saya tarik, maka ini jadi merge, karena ini hasil merge dari 2 kolom ya. Oke, ini saya ambil rumus lagi ya. Ini adalah yang ini dibagi 2. Oke, kita sudah semua dilakukan OBE. Kita lakukan OBE lagi dengan selain satu utamanya kita buat menjadi 1, semua yang di atas maupun di bawah satu utama ini semuanya harus 0. Ya, sesuai OBE. Nah, maka dari itu kita ubah, kalau yang baris ketiga ini sudah, berarti baris ke 1 dan kedua ini harus 0. Ya, baris ke 1 dulu. Kita ubah R1. Nah, kita mulai selalu dari R1. Maaf, ininya maksudnya R1, R1-nya diapain begitu ya. Nah, jadi sini R1, R1 diapain. R4, R4-nya diapain begitu. Jangan terbalik. Nah, R1 berarti R1-nya 4 nilainya dikurangin 4 dikali ya dengan R4. 4 R4 ini OB-nya. 4 dikurangin 4 kali 1 jadinya 0 kan. Kita akan membuat ini jadi 0. Berarti ini sama dengan, oke, saya pilih yang atas. Ini R1 dikurangin 4 dikali. Nah, R4-nya harus pilih yang ini ya, yang bawah, yang baris yang bawah. Bukan pada tabel yang di atas. Kenapa pada yang di bawah? Kan ini sudah jadi satu utama. Kalau yang atas belum. Ya, kalau ini sudah jadi 1 ini. Maka kita pilih yang ini. Oke, bentar. Nah, ini kan jadi 0. Kita tinggal tarik ke kiri dan ke kanan. Ya, RHS yang di sini, di baris Z, ini akan jadi jawaban. Jadi untuk sementara, jawabannya adalah negatif 8. Tapi kita masih belum tahu apakah negatif 8 ini sudah minimum atau belum. Ya, jadi jawaban sementara adalah negatif 8. Tapi belum selesai ya, ini juga belum kita kerjakan baris kedua atau kendala yang pertama. Ini R2, kita lakukan OB-nya R2 dikurangin berarti ya, dikurangin R1. Oke, kita sudah melakukan OBE, kita perhatikan di kolom X5, satu utamanya sudah jadi 1, kemudian yang di atas satu utama semuanya sudah jadi 0. Maka OBE sudah selesai. Langkah kelima selesai. Nah, metode simplex dibagi menjadi 5 langkah ini. Ya, dibagi jadi 5 langkah ini. Tandanya sudah selesai, itu bukan di langkah kelima, tapi kita harus melakukan pengecekan lagi. Pengecekan itu ada di langkah ketiga, yaitu menilai ZJ min CJ. Artinya metode simplex itu minimal terdiri dari 2 iterasi. Iterasi itu maksudnya apa sih? Iterasi itu adalah proses atau langkah-langkah yang harus dilakukan dari 1 sampai ke 5 ini berulang. Nah, jadi ketika kita sudah mencapai langkah kelima, maka kita harus masuk ke iterasi kedua.
Di iterasi kedua, kita memulai lagi mengulang lagi dari langkah 1. Tapi langkah 1 itu kan sudah, ya. Penambahan variabel slack ini hanya sekali, jadi kita tidak usah mengubah masalah lagi. Begitu juga dengan membuat tabel simplex, kita tidak perlu, karena tabel simplex sudah ada di langkah kelima. Maka dari itu kita langsung langsung ke langkah ketiga, yaitu menilai ZJ dikurangin CJ-nya. Penilaian inilah yang nantinya akan menentukan apakah iterasi sudah selesai, sudah menemukan jawabannya atau belum. Ya, kita perhatikan di sini X1 sampai X9. Kita perhatikan di sini pada langkah ketiga, iterasi kedua untuk menilai ZJ min CJ. Kita menilainya apakah sudah semuanya kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah semuanya kurang dari sama dengan 0, maka ini kita sudah berhasil meminimumkan, begitu. ZC min CJ itu kan yang ini, 1, 2, negatif 3, negatif 1, 0, negatif 4, 0, 0, negatif 2, ya. Saya pindahkan ke sini, gitu. Apakah semuanya ini sudah kurang dari sama dengan 0, ZC min CJ-nya? Nah, ternyata yang tadi ini sudah berubah, di kolom X5 ini sudah jadi 0, ternyata masih ada yang positif. Ya, belum semuanya kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau belum semuanya sesuai dengan yang kita inginkan, dengan tujuan, yaitu minimumkan, maka kita lakukan lagi langkah keempat. Kita lanjutkan. Di langkah keempat apa? Ya sama, kita akan membuat tabel simplex yang ini, yang kita dapatkan dari langkah kelima, kita lakukan kemudian OBE lagi. Nah, ini langkah keempat, ya. Kita buat tabel yang sama dari langkah kelima, kita ambil, begitu. Nah, sebelum kita lakukan OBE, tentunya kita tetap harus memilih lagi pivot elemennya yang mana. Begitu. Nah, dari nilai ZJ dikurangin CJ, kita dapatkan bahwa kolom X2 atau Z2 kurang C2 ini adalah yang terbesar. Kita pengen ini jadi negatif, maka kolom X2 ini akan menjadi kolom pivotnya. Ini pembagian dengan 0, maka tidak ada nilainya. Sedangkan yang ini nilainya adalah negatif. Begitu. Kan pivot elemen itu harus bilangan positif. Jadi yang tidak ada jawabannya tidak bisa dipilih, yang negatif juga tidak bisa dipilih. Maka satu-satunya yang bisa dipilih adalah ini 4. Begitu. Ya. Kemudian kita akan tandai baris ini, baris X7 berarti ya. Nah, baris X7 sebagai baris pivot elemennya. Tadi saya kurang ada yang lupa untuk menyampaikan bahwa kalau bentuknya seperti ini artinya X2 akan menggantikan X7. Begitu juga dengan yang tadi ini X5, artinya X5 akan menggantikan X9. Saya harus tambahkan di sini. Artinya, sehingga ini nanti X5 akan masuk sebagai basis menggantikan X9 di sini. Nah, begitu juga dengan di langkah keempat ini artinya X2 akan menggantikan X7 sebagai basis. Maka ketika kita melakukan OBE, ini sudah menjadi X2. Nah, basis ini akan menjadi jawaban. Artinya jawabannya untuk sementara di sini adalah X2 dan X5. X8 juga sebetulnya, tapi slack tidak bisa menjadi jawaban. Ya, karena slack itu nantinya akan dibuang dan koefisiennya 0. Nah, kita lakukan OBE di langkah kelima dengan tabel yang sama ya dari langkah keempat ini. Jadi saya copy saja. Nah, di langkah kelima ini kita akan melakukan OBE dari tabel langkah keempat. Ya, kita lakukan OBE dengan tadi satu utamanya adalah ini ya, satu dari kolom X2 baris X7. Karena ini sudah jadi satu, maka kita tidak perlu melakukan OBE untuk baris kedua ini ya. Di baris ini tidak perlu karena ini sudah satu utamanya. Kita tinggal ubah yang di atas maupun yang di bawah menjadi 0. Ya, kita ubah R1 baris ini adalah R1 diapakan ya, berarti dikalikan 2, dikurangin 2 kali R2. Jadi R1 yang ini
adalah R1, nah kita pilih karena kita tidak bisa milih kolom atau baris ini, kita pilih yang atas saja, sama saja ya, dikurangin 2 dikalikan dengan kita pilih baris yang kedua. Boleh yang ini, boleh yang atas kalau ini. Kenapa? Karena ini tidak bagi 2 aja ya, nilainya sama. 2, tapi saya pilih yang ini aja. Jadi 2 dikali R2 ini. Kita akan ubah juga R3 menjadi 0. Nah, ini adalah hasil OBE-nya. Ya, hasil OBE-nya. Setelah langkah kelima, nah kita balik lagi. Kita ulangi iterasi lagi. Karena ini sudah langkah kelima, maka kita masuk ke iterasi ketiga. Ya, di iterasi ketiga kita apa yang akan kita lakukan? Tentu saja langsung menilai ZJ dikurangin CJ-nya. Menilai ZJ min CJ-nya dari sini kita ambil, copy, paste. Ini sebetulnya tidak perlu tidak perlu di copy paste ya. Kita tinggal langsung aja lihat di sini. Dilihat kalau ingin minimum maka semuanya harus negatif atau nol. Ternyata semuanya memang sudah negatif atau nol. Tuh. Ya, ZJ min CJ-nya. Maka ini sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kita tinggal membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Nah, ini jawabannya. Jadi negatif 16 dari mana? Dari sini, Z-nya negatif 16. Ini Z. Baris Z-nya adalah ruas kanannya itu negatif 16. Ini kan kalau diubah ke bentuk persamaan, jadinya persamaan yang begini. Ini ya. Z ditambah sekian tambah sekian sama dengan negatif 16. Berarti Z-nya negatif 16. Itu yang minimumnya. Gitu. Z minimumnya negatif 16. Nah, ini harus ada juga ya. Dengan X2. X2-nya sama dengan 4. Di ruas kanan ya, X2-nya sama dengan 4 yang ini. Kemudian X8-nya kita tidak gunakan X8. Kenapa? Karena X8 adalah variabel slack. Dan slack pada Z itu koefisiennya 0. Berarti slack ini bukan jawaban. Yang jawaban adalah X5 di sini. Begitu. Jadi X4-nya, X2-nya 4 dan X5-nya sama dengan 2. Selain itu kita juga punya X1. X1 tidak disebutkan ya. Tidak ada di sini. Kalau tidak ada di sini, tidak ada sebagai solusi, maka X1, X3, X4, dan X6 semuanya nilainya adalah 0. Begitu. Ya, jadi kesimpulannya minimumnya adalah negatif 16 dengan X2-nya 4, X5-nya 2. X1, X3, X4, X6-nya 0. Ya, untuk mengecek apakah jawaban ini benar atau salah, maka kita substitusi saja X4, X2 sama dengan 4, dan X5 sama dengan 2, kemudian X1, X3, X4, X6 sama dengan 0, kita substitusi ke soal. Kalau jawabannya betul negatif 16, atau betul sesuai dengan soal, maka jawabannya betul. Jawaban ini adalah benar. Ya, kita ambil tadi X2-nya 4 dan X5-nya 2. Soal. Ya, X1 0, X2-nya 4. Ya, berarti negatif 8. Ya, X3 0, X4 0, X5-nya 2. 2 kali negatif 4, negatif 8. Ini juga negatif 8. Negatif 8 dengan negatif 8, negatif 16. Tambah X6-nya 0. Betul, bahwa ini adalah negatif 16. Ya, kemudian ini juga harus disubstitusi. X1 0, X2-nya adalah berapa tadi? 4 ya, 4. Ini 0, 0. X5-nya adalah 2. 4 dengan 2, jadinya 6. Ditambah ini 0. Apakah 6 kurang dari sama dengan 6? Iya, betul. Ini 0. Negatif X2-nya adalah negatif 4. Negatif 4. Ini 0. X5-nya tidak ada, ini 0. Berarti apakah negatif 4 kurang dari 4? Ya. X3 0, X4 0, X5 adalah
Di sini X5-nya adalah 2, ya. 2 kali 2, 4. Ditambahkan dengan X6-nya 0. Apakah 4 kurang 5 sama dengan 4? Ya, berarti ini jawabannya benar, bahwa Z minimumnya adalah 16. Oke, demikian ada cara menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex biasa. Ya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Untuk video lainnya kita akan bahas mengenai metode simplex dua fase atau metode simplex bilangan besar M untuk menyelesaikan metode simplex atau masalah program linear dengan kendala yang lebih dari sama dengan 0, lebih dari atau sama dengan 0. Sampai jumpa.